Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indriani Sukmawati dari Manajemen D. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro, materi bab 1 hingga bab akhir pertemuan kita. Bab pertama itu ada sejarah pemikiran ekonomi dunia. Yang pertama ada Adam Smith dengan buku yang bernama The Wealth of Nations. Adam Smith menempatkan dirinya sebagai sumber pemikiran ekonomi terkemuka. Aliran Adam Smith dilanjutkan melalui karya-karya yang diterbitkan oleh David Ricardo dan Karl Marx pada abad ke-19 dan oleh John Maynard Keynes dan Milton Friedman pada abad ke-20. Adam Smith lahir di sebuah desa kecil di Kirkcaldy, Skotlandia, di mana ibunya yang janda membesarkannya. Pada usia 14 tahun, seperti biasanya, Smith masuk ke Universitas Glasgow dengan beasiswa. Kemudian beliau menghadiri Balliol College, Oxford, lulus dengan pengetahuan luas tentang sastra Eropa dan penghinaan abadi di sekolah bahasa Inggris. Yang kedua ada David Ricardo. Ia merupakan salah satu dari sedikit orang yang meraih sukses luar biasa dan ketenaran abadi. Setelah keluarganya tertindas dia untuk menikah di luar iman Yahudi, Ricardo membuat keberuntungan sebagai pialang saham dan broker pinjaman. Terus ketika ia meninggal, realnya itu bernilai lebih dari 100 juta dolar dalam hari ini. Pada usia 27 tahun, Ricardo bersemangat tentang ekonomi setelah membaca Adam Smith The Wealth of Nations. Dia menulis artikel ekonomi pertamanya pada usia 37 tahun dan kemudian menghabiskan 14 tahunnya yang seperti terakhir seorang ahli ekonomi profesional. Singkatnya, Ricardo adalah orang percaya di awal teori kualitas ekonomi, atau apa yang dikenal hari ini sebagai monetarisme. Dalam esai on pengaruh harga rendah jagung pada laba stok, Ricardo diartikulasikan apa yang kemudian dikenal sebagai hukum yang semakin berkurang. Salah satu hukum yang paling terkenal dari ekonomi itu menyatakan bahwa semakin banyak sumber daya digabungkan dalam produksi dengan contoh sumber daya untuk tetap. Karena lebih banyak tenaga kerja dan mesin yang digunakan pada jumlah yang tetap dari tanah, penambahan output akan berkurang. Selanjutnya itu ada Thomas Robert Malthus. Malthus tertarik segala sesuatu tentang populasi. Kalian pasti tahu apa itu populasi. Dia mengakumulasi angka kelahiran, kematian, usia perkawinan, dan melahirkan anak, dan masih faktor-faktor ekonomi yang berkontribusi terhadap umur panjang. Kontribusi utamanya ialah untuk menyoroti hubungan antara suplai makanan dan populasi. Manusia tidak overpopulate ke titik kelaparan. Ia berpendapat hanya karena orang mengubah perilaku mereka dalam menghadapi intensif ekonomi. Mencatat bahwa sementara produksi pangan cenderung meningkat deret hitung, populasi cenderung meningkat secara alami pada tingkat geometris. Malthus berpendapat bahwa itu tidak mengherankan bahwa orang-orang sehingga memilih untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Orang dapat meningkatkan produksi pangan, pikir Malthus, hanya dengan lambat. Metode yang sulit seperti reklamasi lahan yang tidak terpakai atau pertanian intensif. Tetapi mereka dapat memeriksa pertumbuhan penduduk lebih efektif dengan menikah satu kali. Menggunakan kontrasepsi, beremigrasi, atau keadaan yang lebih ekstrim. Beralih ke perawatan, kesehatan berkurang, toleransi penyakit ganas, sosial atau kondisi hidup yang miskin, perang atau bahkan pembunuhan bayi. Malthus terpesona tidak dengan keniscayaan kematian manusia, tetapi dengan mengapa manusia tidak mati dalam menghadapi rintangan yang luar biasa tersebut. Sebagai seorang ahli ekonomi, ia belajar respon untuk intensif. Yang selanjutnya ada John Stuart Mill.
putra tertua dari ekonom James Mill. John Stuart Mill dididik sesuai dengan harapan ketat dari ayahnya utilitarisnya. Dia diajar Yunani pada usia 3 dan Latin pada usia 8. Pada saat ia mencapai usia dewasa muda, John Stuart Mill adalah seorang intelektual yang tangguh. Meskipun salah satu yang tertekan secara emosional setelah pulih dari gangguan saraf, ia mundur dari ajaran utilitaris untuk membentuk pandangannya sendiri ekonomi politik. Dia menulis prinsip ekonomi politik yang menjadi buku teks ekonomi terkemuka selama 40 setelah dirilis. Di dalamnya, Mill menguraikan ide-ide dari David Ricardo dan Adam Smith. Dia membantu mengembangkan ide-ide dari segala ekonomi, biaya kesempatan, dan keunggulan komparatif dalam perdagangannya. Mill adalah salah satu pada kebebasan, terutama berbicara dan pemikiran. Terus dia membela kebebasan pada 2 alasan. Yang pertama itu ia berpendapat utilitas masyarakat akan maksimal jika setiap orang bebas untuk membuat pilihannya sendiri. Yang kedua ada ada Karl Marx. Ialah advokat intelektual yang paling bersemangat komunisme. Tulisan-tulisan yang komprehensif pada subjek meletakkan dasar para pemimpin politik nanti, terutama Lenin dan Mao Tse-tung, untuk memaksakan komunisme di lebih dari 20 negara. Marx lahir di Trier, sekarang Jerman, pada tahun 1818. Ia belajar filsafat di Universitas di Bonn dan Berlin. Mendapatkan gelar doktor di Jena pada usia 23, radikalisme awal pertama sebagai anggota dari Hegelian muda, kemudian sebagai editor koran ditekan untuk konten sosial dan politik mengejek, mendahului setiap aspirasi karir di akademisi, dan memaksa dia untuk melarikan diri ke Paris pada tahun 1843. Saat itulah Marx menyatakan bahwa serangkaian perjuangan kelas antara pemilik modal atau kapitalis dan pekerja atau proletar sebagai kekayaan menjadi lebih terkonsentrasi di tangan beberapa kapitalis. Pikirnya, jajaran dari proletariat semakin tidak puas akan membengkak, menyebabkan revolusi dan berdarah, dan akhirnya masyarakat tanpa kelas. Baik, selanjutnya ada Thorstein Veblen. Ialah seorang aneh di akhir dan ekonomi Amerika abad ke-20. Posisinya di pinggiran. Mulai awal, Veblen dibesarkan sebuah komunitas pertanian imigran Norwegia di Wisconsin. Dia berbicara hanya Norwegian di rumah dan tidak belajar bahasa Inggris sampai usia remaja. Ia belajar ekonomi di bawah John Bates Card, seorang ekonomi neoklasik terkemuka, tetapi menolak ide-idenya. Kemudian ia melakukan pekerjaan pasca sarjana di Johns Hopkins University di bawah Charles Sanders Peirce, pendiri sekolah pragmatis dalam filsafat. Terus Veblen itu tidak menolak jawaban ekonom terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka berpose. Sebaliknya, dia pikir pertanyaan mereka terlalu sempit. Veblen ingin ekonomi mencoba untuk memahami penyebab, solusi, dan budaya dampak perubahan ekonomi. Yang terakhir itu ada Maxime. Lebih dari 1 abad setelah kematiannya, Karl Marx tetap menjadi salah satu tokoh yang paling kontroversial di dunia barat. Kritik tanpa hentinya kapitalisme dan janji sesuainya tak terlekat. Masa depan sosialis yang harmonis terinspirasi revolusi proposi global. Tampaknya dengan revolusi Bolshevik di Rusia dan penyebaran komunisme di seluruh Eropa Timur, mimpi Marx telah tegas berakar pada paruh pertama abad ke-20. Setelah kita menyaksikan runtuhnya, mengucapkan mimpi itu di Polandia, Hongaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Rumania,
Bulgaria, Albania, dan Uni Soviet itu sendiri. Baik, setelah itu kita memasuki bab 2, yaitu ekonomi Keynesian baru. Kita pengertiannya itu adalah sekolah pemikiran dalam makroekonomi modern yang berkembang dari ide-ide John Maynard Keynes. Pasti tahu kan yang tadi. Keynes itu merupakan teori umum ketenaga kerjaan, bunga dan uang dalam 30-an. Pengaruhnya di kalangan akademi dan pembuat kebijakan peningkatan melalui 60-an. Pada tahun 70-an, bagaimanapun ekonomi klasik baru seperti Robert Lucas, Thomas J. Sargent, Robert Barrow dipertanyakan banyak ajaran revolusi Keynesian. Ketidakpastian utama antara klasik dan baru ekonomi Keynesian baru adalah lebih dari seberapa cepat upah dan harga menyesuaikan. Ekonom klasik baru membangun teori ekonomi makro. Mereka pada asumsi bahwa upah harga fleksibel. Mereka percaya bahwa harga pasokan jelas, pasar keseimbangan, dan permintaan dengan menyesuaikan dengan cepat. Ekonom Keynesian baru bagaimanapun percaya bahwa model pasar clearing tidak dapat menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek, dan sehingga mereka menganjurkan model lengket upah dan harga. Baik, karena harga dan upah yang tidak fleksibel dan tidak jatuh segera, pengeluaran menurun menyebabkan penurunan produksi dan PHK pekerja. Ekonom klasik baru mengkritik tradisi ini karena tidak memiliki penjelasan teoris yang koheren untuk perilaku lamban dan harga. Banyak peneliti Keynesian baru mencoba untuk memperbaiki kelalaian ini. Baik, yang ketiga itu ada inflasi. Yang kita ketahui itu inflasi itu peningkatan yang berkelanjutan dalam tingkat harga. Hiperinflasi itu ialah inflasi yang sangat tinggi. Baik, ahli ekonomi menggunakan istilah inflasi untuk menunjukkan kenaikan yang sedang berlangsung di tingkat umum harga dikutip dalam satuan uang. Besarnya inflasi tingkat biasanya dilaporkan sebagai persentase pertumbuhan tahunan dari beberapa indeks luas harga uang. Dengan harga dolar US naik, tagihan $1 memberi kurang setiap tahun. Inflasi demikian berarti jatuh sedang berlangsung di daya beli keseluruhan unit moneter. Baik, di Amerika Serikat itu tingkat inflasi ini paling sering diukur dengan kenaikan persentase dalam indeks harga konsumen yang dilaporkan setiap bulan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja atau bisa dibilang BLS. Sebuah CPI dari 120 pada periode saat ini berarti bahwa sekarang mengambil $120 untuk membeli keranjang perwakilan barang $100 setelah dibeli. Karena keranjang IHK tidak identik dengan keranjang khusus barang dan jasa yang Anda konsumsi, persentase kenaikan CPI adalah terbaik hanya perkiraan kasar dari kenaikan persentase biaya hidup Anda. Baik, beberapa ahli ekonomi menyebut analisis di sebuah permintaan tarik, penjelasan atau bisa dibilang pengeluaran bahan bakar, ekspansi moneter yang menarik harga naik, sementara mengusulkan penekanan biaya atau alternatif untuk episode tertentu inflasi. Mereka telah berbagai menyalahkan monopoli, serikat buruh, OPEC, dan bahkan kegagalan ikan teri panen of Peru untuk mendorong harga. Persamaan pertukaran memperingatkan kita bahwa untuk supply shock, untuk memperhitungkan kenaikan besar dalam tingkat harga umum, bukan hanya kenaikan relatif dalam beberapa harga setelah seperti harga minyak, output perekonomian harus menyusut oleh besar persentase.
Baik, kita akan memasuki bab keempat, yaitu perpajakan. Perpajakan sendiri itu sepertinya yang menonjol di kebijakan ekonomi. Beberapa tahun terakhir, perpajakan telah menjadi pokok di setiap pemilihan presiden sejak tahun 1980 dengan pemotongan pajak terbesar sebagai masalah menang pada tahun 1980. Janji tidak ada pajak baru di tahun 1988, kampanye dan pernyataan bahwa ini uang Anda menyediakan gambar abadi kampanye 2000. Perpajakan juga subjek perubahan kebijakan utama dan sebagian besar tidak konsisten. Ini tetap menjadi sumber perdebatan. Sistem pajak yang paling efisien mungkin adalah salah satu yang sedikit orang berpenghasilan rendah. Bahwa pajak super efisien adalah pajak kepala, di mana semua individu dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Terlepas dari pendapatan atau karakteristik individu lainnya, pajak kepala tidak akan mengurangi intensif untuk bekerja, menabung, atau berinvestasi. Masalah dengan pajak seperti itu bagaimanapun adalah bahwa itu akan mengambil jumlah yang sama dari orang yang berpenghasilan tinggi seperti dari orang berpenghasilan rendah, bahkan tidak mengambil seluruh pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bahkan pajak kepala untuk mendistorsi pilihan rakyat agar dengan memberi mereka intensif untuk memiliki anak lebih sedikit, untuk hidup dan bekerja di ekonomi bawah tanah, atau bahkan untuk berhijrah. Meskipun tingkat pajak federal telah relatif konstan selama hampir 30 tahun, jumlah pajak meningkat karena pajak negara bagian dari lokal telah meningkat. Data pada tabel 1 dan 2 dihitung pada tahun akuntansi yang berbeda dan prosedur maksudnya. Dan dengan demikian, tidak dapat ditambahkan bersama-sama. Gambaran umum mereka menyarankan bagaimanapun peningkatan pajak negara bagian dan lokal telah ditambahkan ke beban pembayaran pajak dan telah membatasi kemampuan pemerintah federal untuk mengurangi defisit federal dan untuk meningkatkan pengeluaran. Investasi sendiri ialah salah satu variabel yang paling penting di bidang ekonomi. Di punggungnya manusia telah naik dari gua-gua untuk pencakar langit. Lonjakan dan runtuh masih merupakan penyebab utama dari resesi. Kesimpulannya, bahwa ada keuntungan untuk menunggu jika tidak kepastian, dan jika instalasi mesin memerlukan biaya tenggelam, yaitu biaya yang tidak dipulihkan, pernah menghabiskan meskipun menggugur gain. Ini sebenarnya adalah olahraga yang sangat penalaran adalah mudah, yang akan menjelaskan mengapa perusahaan biasanya ingin berinvestasi hanya dalam proyek-proyek yang memiliki keuntungan yang diharapkan yang tinggi. Selanjutnya ada bab 5, pasar saham. Pasar saham ialah salah satu lembar saham seperti yang dari aset keuangan lainnya, sama dengan nilai sekarang dari jumlah dividen yang diharapkan atau pembayaran kas lainnya kepada pemegang saham, di mana pembayaran masa depan didiskontokan dengan tingkat suhu bunga dan risiko yang terlibat. Sebagian besar pembayaran tunai kepada pemegang saham muncul dari dividen yang dibayar dari pendapatan dan distribusi lain yang dihasilkan dari penjualan atau likuidasi aset. Pembayaran kas yang bersedia untuk pemegang saham tidak pasti tunduk pada laba perusahaan. Ketidakpastian ini kontras dengan membayar tunai pada pemegang obligasi, nilai yang ditetapkan oleh kewajiban kontrak dan dibayar pada waktu yang tepat, kecuali perusahaan bertemu keuangan yang parah, seperti kebangkrutan. Akibatnya, harga saham biasanya berfluktuasi lebih dari harga obligasi. Seiring waktu, sebagian besar perusahaan membayar kenaikan dividen. Dividen itu meningkat karena 2 alasan. Yang pertama itu ada perusahaan yang jarang membayar semua pendapatan mereka sesuai dengan dividen. Perbedaan yang kedua itu disebut laba ditahan. Yang selanjutnya ada bab 6, itu peraturan. Kalian tahu sendiri di negara kita itu harus ada peraturan
mungkin di semua negara, karena peraturan itu terdiri dari persyaratan pemerintah mengenakan pada perusahaan swasta dan individu untuk mencapai tujuan pemerintah, termasuk layanan yang lebih baik dan lebih murah, perlindungan perusahaan yang ada dari tidak adil persaingan, air bersih dan udara, tempat kerja lebih aman dan produk. Kegagalan untuk memenuhi peraturan dapat mengakibatkan denda, perintah untuk berhenti melakukan hal-hal tertentu atau dalam beberapa kasus. Misalnya sopir taksi dan banyak profesional. Contohnya itu pengacara, akuntan, kecantikan, penasihat, keuangan, dan lain-lain. Adapun kontrol harga, selama bertahun-tahun penerbangan perusahaan truk, kereta api diberitahu apa harga bisa mereka tetapkan atau setidaknya tidak melebihi perusahaan yang menyediakan layanan telepon lokal, masih dikenakan harga kontrol di semua negara. Bab 7 ada populasi di dunia meningkat 50% antara tahun 1900 dan 1950 dan 140% antara tahun 1950 dan 2000, dan diproyeksikan oleh PBB meningkat hanya di bawah 50% untuk tahun 2000 dan 2050. Pekerja membayar untuk pensiunan saat melakukannya dengan pemahaman bahwa mereka pada gilirannya akan mengumpulkan dari generasi berikutnya dari pekerja. Populasi penuaan menghasilkan tekanan politik untuk mengubah kontrak implisit ini dengan pemerintah dengan perangkat seperti menunda usia pensiun atau mengurangi ukuran manfaat. Meskipun biaya meningkat dari orang tua untuk beberapa derajat diimbangi oleh penurunan pemerintah dan swasta, biaya membesarkan anak sebagai rasio anak-anak untuk kerja umur penduduk menurun, penuaan populasi, dan meningkatkan total kerugian bobot mati. Kerugian yang selalu datang tentang dari pajak sebagian besar ialah anak pribadi, sedangkan biaya orang tua dibayar oleh pemerintah pajak. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.